Dewan Komisioner OJK melakukan pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa pada Senin 15 Agustus 2022. Pada pertemuan tersebut, Dewan Komisioner OJK memaparkan program kerja dari masing-masing sektor yang akan menjadi prioritas perbaikan serta penyempurnaan kelembagaan dan proses bisnis di OJK. Kami akan memainkan peran sebagai regulator, sebagai pengawas, sebagai pengatur, sebagai pelayan dari keseluruhan jasa keuangan ini, tapi di lain pihak kami tentu tahu persis dan paham bahwa media memerankan posisi yang sangat penting dalam hal itu. Apalagi juga kemudian aspek berkaitan dengan edukasi dan literasi dan sosialisasi dari berbagai hal yang seringkali isu utamanya juga adalah komunikasi yang harus lebih diperbaiki. Nah, sekarang giliran juga kami ikut mendukung menjadikannya media kita betul-betul menjadi fourth pillar of our democracy. Kan kita tahulah, pilar pertama itu legislatif, eksekutif, yudikatif, keempat itu media, press. Yang pertama harus dilakukan adalah bahwa organisasinya harus duduk dulu. Ya, organisasinya harus duduk dulu, bisnis proses yang mungkin perlu dirubah, harus dirubah, tapi tentu harus belajar dulu organisasinya seperti apa. Tentu kita lihat organisasinya. Oh, ternyata organisasinya orangnya masih kurang, gitu. Oh, ternyata ada tempat yang orangnya kelebihan, gitu. Itu kan hal-hal seperti itu harus diadres ya. Jadi memang kalau kami melihat banyak hal-hal yang ini adalah terkait dengan organisasi, terkait dengan orang gitu ya, terkait dengan peningkatan kompetensi, misalnya terkait dengan realokasi anggaran. Kita bersembilan ini terus-menerus harus komunikasi untuk koordinasi di internal untuk bagaimana apa prioritas-prioritas yang harus kita selesaikan gitu. Kita ingin bagaimana tentu saja sektor keuangan ini, sektor perbankan ini betul-betul akan maju dalam kondisi tentu saja prudence ya, tetap kehati-hatian yang harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu tentu prinsipnya buat saya dan buat kami di OJK itu nggak ada lagi surprise insiden lah, bisa dikatakan begitu, terhadap perbankan, sehingga saya akan fokus dalam konteks seperti itu untuk bagaimana mengembangkan early warning system, Pak. Saya tidak akan tentu saja membiarkan lama bank itu bermasalah sehingga sampai bleeding dan lain sebagainya, tetapi akan lebih cepat untuk menangani persoalan at the earliest stage, Pak. Pendalaman pasar itu yang kita utamakan. Salah satunya kita memperdalam adalah supply dan juga demand-nya. Supply itu dari sisi IPO, kita dorong agar supaya listed company bisa lebih bertambah. Saat ini sudah 809 companies yang listing, dan juga variasi produk. Lalu berikutnya adalah tentunya kalau ada supply ada demand. Saat ini kita alhamdulillah berkat dukungan daripada Bapak Ibu sekalian, kita sudah mencapai 9,3 juta. Kami akan memperkuat mengenai fundamental daripada perusahaan asuransi. Kita di asuransi itu ada namanya PSA Code 74, ya, mengenai kontrak asuransi ya. Itu adalah adoption daripada IFRS 17. Nah, ini dari kami dari OJK akan menerapkan itu secara konsisten. Kemudian untuk kebijakan prioritas untuk penguatan audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas, kami bisa sampaikan bahwa kami akan mendorong audit yang bersifat konsultatif serta mengoptimalkan teknologi dalam penerapan continuous audit, continuous monitoring atau lebih dikenal sebagai CACM, sehingga ARK dapat menjadi trusted advisor di internal OJK. Juga meningkatkan proses bisnis quality assurance dan quality control di masing-masing pengawasan di OJK, sehingga dapat memastikan kualitas pengawasan yang baik
dan tentunya sesuai dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. Untuk edukasi dan perlindungan konsumen sendiri, Bu Bapak, kami punya visi bagaimana sebetulnya kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan edukasi, literasi, inklusi masyarakat itu sendiri ya, dan juga tentu saja yang tidak ketinggalan adalah perlindungan konsumen dan masyarakat. Kalau kita berkaca dari krisis 2008 gitu ya, Pak Primus waktu itu ke sana juga ya, Pak Primus ya, lihat bagaimana subprime mortgage dan sebagainya, bagaimana perilaku dari perwakilan atau mungkin sales dari POJK ini kemudian secara kondaknya itu nggak benar gitu ya, nggak diawasi dengan benar, itu bisa mengakibatkan bubble, kemudian ketika burst ya mengakibatkan krisis yang luar biasa masif ya. Jadi itu yang kita jaga Bapak Ibu semua ya, bagaimana pengawasan market conduct ini juga menjadi satu perhatian yang sangat utama buat kita dalam melakukan perlindungan konsumen ini. Tugas kami itu yang sudah sempat saya sampaikan juga pada saat pelantikan itu cuma 3 Pak. Nah itu cuma 3 ya. Pertama, harmonisasi semua kebijakan moneter kami, kemudian makroprudensial maupun sistem pembayaran. Dan yang kedua tentunya kami mempunyai kewajiban ya, karena kalau di perbankan itu kan tentunya yang harus dilihat adalah likuiditasnya. Tugas kami ketiga, kami harus ada forum koordinasi Pak. Dalam kaitan KSSK, 4 lembaga, Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, kita selalu bersama-sama. Kehadiran kami, Pak Doni dari Dewan Gubernur BI di OJK, memastikan bahwa stabilitas sistem keuangan ini bisa kita jaga terus. Bukan saja pada saat pemantauan berkala, tetapi bahkan setiap minggu, setiap hari kita bisa melakukan koordinasi yang erat dalam konteks stabilitas sistem keuangan kita. Pertemuan tersebut juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab bersama pemimpin redaksi media massa. OJK sudah sering ya melakukan pertemuan dengan para pemimpin redaksi. Saya kira ini sangat baik, kami mendapatkan informasi yang bagus, yang lengkap ya dari mereka, dan kita juga bisa berdiskusi. Dan saya kira dengan adanya acara ini yang belum 1 bulan penuh ya setelah dilantik dan mereka bertemu dengan para pimpinan redaksi ini juga luar biasa, kami sangat mengapresiasi dan saya pikir ini adalah langkah baik ya, dan saya yakin nanti setelah ini juga akan ada pertemuan-pertemuan yang lebih sering. Selanjutnya, sebagai hasil pertemuan dan diskusi tersebut, OJK akan melaksanakan kegiatan edukasi secara periodik kepada insan media untuk meningkatkan pemahaman terkait industri jasa keuangan. Tim Liputan OJK TV melaporkan.